Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang cukup mengejutkan dan penuh misteri dari salah satu suku di Indonesia. Ini adalah cerita tentang seorang pria yang kehilangan kemaluannya setelah menyakiti seorang gadis Dayak. Apakah ini sebuah kutukan? Atau ada kekuatan mistis yang bermain di sini? Mari kita telusuri lebih dalam kisahnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Suku Dayak adalah salah satu suku pribumi yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan, Indonesia. Mereka memiliki warisan budaya yang sangat kaya, termasuk kepercayaan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan kekuatan mistis dan spiritual. Suku Dayak juga dikenal memiliki kepercayaan terhadap roh-roh alam dan leluhur. Ada pula mitos terkenal yang mengatakan jika mempermainkan hati seorang gadis Dayak, alat kelaminnya akan hilang. Salah satu masyarakat adat Dayak Iban, yakni Kinanda Tunggalika, membongkar fakta terkait hal tersebut. Dia mengatakan kalau hal-hal mistis seperti itu masih menjadi salah satu hal yang dipercaya oleh masyarakat suku Dayak. Apalagi jika berani mempermainkan gadis Dayak. Imbasnya bukan main-main. Jadi ilmu dari suku Dayak itu sendiri. Ya, khususnya untuk mitos jika gadis suku Dayak diganggu ataupun ibaratnya dipermainkan. Orang Dayak itu memang ada satu namanya warisan tradisi leluhur atau ilmu magis, jelas kita masih percaya. Pada salah satu orang juga menceritakan kisah seorang pria di mana alat vitalnya dihilangkan bahkan berpindah tempat. Dia mengatakan bahwa kejadian mengerikan itu bukan hanya mitos belaka. Pernah ada kejadian kemaluannya atau alat organ vitalnya itu dihilangkan, dan juga pernah ada sejarah atau cerita bagian kemaluannya itu bisa berpindah tempat. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita simak kisahnya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang gadis Dayak bernama Nandini. Ia dikenal sebagai gadis yang cantik dan anggun dengan senyum yang mampu meluluhkan hati siapa saja. Suatu hari, seorang pria bernama Rama yang bekerja sebagai peneliti hutan datang ke desa tersebut untuk melakukan penelitian. Rama adalah pria tampan dan cerdas yang cepat menarik perhatian banyak orang di desa, termasuk Nandini. Keduanya bertemu ketika Nandini membantu Rama mencari tanaman langka yang hanya tumbuh di hutan Kalimantan. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan di hutan, berbicara tentang banyak hal, dan menikmati keindahan alam Kalimantan. Hubungan mereka semakin dekat dan harmonis. Rama dan Nandini saling mencintai dengan tulus. Meskipun mereka belum menjadi suami istri, mereka sudah merasa seperti pasangan sejati. Suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Rama dan Nandini tidak mampu menahan rasa cinta mereka lagi. Mereka berdua akhirnya melakukan hubungan suami istri dengan janji bahwa suatu hari mereka akan menikah dan hidup bahagia bersama. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, tugas penelitian Rama di desa tersebut hampir selesai. Hari keberangkatan Rama semakin dekat dan Nandini mulai merasa cemas. Ia takut kehilangan pria yang dicintainya. Rama meyakinkan Nandini bahwa ia akan kembali dan membawa Nandini ke kota untuk hidup bersama. Tapi ketika hari keberangkatan tiba, Rama pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Nandini merasa hancur dan bingung. Ia menunggu hari demi hari, berharap Rama akan kembali seperti yang dijanjikan. Tapi Rama tidak pernah kembali. Waktu berlalu dan Nandini mulai menyadari bahwa Rama telah meninggalkannya tanpa niat untuk kembali. Di kota, Rama hidup seperti biasa, melupakan janji dan cinta yang ia tinggalkan di desa. Sementara itu, Nandini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pria yang dicintainya telah pergi selamanya.
Dengan hati yang terluka, Nandini berusaha melanjutkan hidupnya, tetapi bayang-bayang cinta masa lalu terus menghantui. Kisah cinta mereka yang awalnya penuh dengan kebahagiaan dan harapan, berakhir dengan pengkhianatan dan kesedihan. Nandini, dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, akhirnya bangkit dan menjalani hidupnya dengan tegar, meski luka di hatinya tak pernah benar-benar sembuh. Setelah Rama meninggalkan desa tanpa kembali, berita tentang apa yang terjadi antara Rama dan Nandini mulai menyebar di kalangan masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak sangat menjunjung tinggi kehormatan dan tradisi mereka. Perbuatan Rama yang meninggalkan Nandini setelah mengambil kehormatannya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap adat istiadat mereka. Para tetua desa yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Dayak merasa bahwa Rama harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka mengadakan pertemuan khusus untuk membahas tindakan yang harus diambil. Dalam pertemuan tersebut, para tetua sepakat bahwa Rama harus diberi pelajaran yang setimpal agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Mereka kemudian menghubungi seorang dukun Dayak yang terkenal memiliki kemampuan mistis yang kuat. Dukun tersebut dikenal dapat memanggil roh leluhur dan menggunakan ilmu hitam untuk memberikan hukuman kepada orang yang melanggar adat. Setelah mendengarkan cerita Nandini dan mempertimbangkan tindakan Rama, dukun tersebut memutuskan untuk melakukan ritual khusus. Ritual dilakukan di tengah hutan, di sebuah tempat yang dianggap sakral oleh suku Dayak. Di sana, dukun memanggil roh leluhur dan memohon bantuan mereka untuk menghukum Rama. Dengan mantra-mantra kuno dan persembahan, dukun tersebut meminta agar Rama kehilangan alat vitalnya sebagai hukuman atas perbuatannya. Sementara itu, di kota, Rama mulai merasakan hal-hal aneh terjadi pada dirinya. Ia merasa kesakitan di bagian tubuh yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter manapun. Rasa sakit tersebut semakin lama semakin parah, hingga suatu hari, Rama menyadari bahwa alat vitalnya hilang. Ia panik dan mencoba mencari bantuan medis, tetapi tidak ada yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rama kemudian teringat akan janji dan perbuatannya terhadap Nandini. Ia menyadari bahwa ini mungkin adalah hukuman atas tindakannya. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menghantuinya, tetapi semuanya sudah terlambat. Alat vitalnya tidak dapat kembali, dan ia harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatannya. Di desa, kabar tentang hukuman yang diterima Rama sampai ke telinga Nandini. Meski hatinya masih terluka, Nandini merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Masyarakat Dayak kembali hidup dengan damai, menjaga adat dan tradisi mereka dengan lebih waspada. Sementara itu, Rama harus menghadapi hidupnya yang penuh dengan penyesalan dan kehilangan sebagai pelajaran berharga bagi dirinya dan orang lain tentang pentingnya menjaga kehormatan dan janji. Kami berharap cerita ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.